Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang sedikit membahas tentang sejarah Melayu. Dan yang paling menarik di sini adalah di mana dalam video ini sejarah Melayu yang dikemukakan itu berbeda sekali dengan apa ya yang dikatakan oleh para profesor ataupun sejarah Malaysia kebanyakan yang selalu mengagung-agungkan sejarah Melayu di sana. Dan tentunya nanti bisa kita sedikit berkomentar. Tetapi sebelum kita lihat videonya, silakan teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Oke, kita ke videonya. Ada forum ketuanan Melayu. Walaupun kita dah sebut perkataan ketuanan Melayu ni perkataan yang tak jelas. Dan semua ahli panel, ada panel daripada PAS, daripada GPNS, daripada Persatuan Melayu apa, kata bahawa ia adalah satu istilah yang tidak wujud dalam perlembagaan pun. Tapi kena pertahankan. Itu saya tak tahu nak pertahankan apa. Wakil UMNO tak datang kerana ada perkeliling bahawasanya tak boleh bincang lagi tentang ketuanan Melayu. Kita kata orang Melayu, dalam sejarah orang Melayu, yang membunuh orang Melayu kebanyakannya orang Melayu, bukan orang luar. Jika nak dikenang sejarah Melayu, sejarah Melayu tidak banyak meriwayatkan cerita yang tak bagus tentang orang Melayu. Saya daripada Melaka, Kerajaan Melaka, Kesultanan Melaka hilang, dan kita pun tidak meratapi kehilangannya. Tapi dalam sejarahnya bukan sedikit juga kezaliman yang dilakukan di atas nama dia Sultan. Dia bunuh keluarga Tun Ali dan tak ada siapa kata apa, sebab itu adalah kehendak baginda. Dia perhambakan orang seperti Han Tuah. Walaupun orang Melayu bangga sangatlah dengan Han Tuah, tapi sebenarnya tidak bangga dengan Han Tuah. Han Tuah sanggup pergi curi anak dara orang, Tun Teja, hanya semata-mata memenuhi kehendak Sultan. Han Tuah sanggup buat benda-benda apa saja yang Sultan nak, walaupun ternyata bercanggah dengan syariat, semata-mata kerana taat dia kepada Sultan. Itu bukan contoh teladan yang baik yang mengikut disiplin ajaran Islam. Apabila British masuk ataupun Jepun masuk, yang menjadi tali barut, yang mengkhianati orang Melayu ialah orang Melayu sendiri. Kita ada macam-macam lah sejarah Melayu, tapi kita ada zaman sekarang beberapa tokoh Melayu. Semalam saya bercakap dengan beberapa. Kita ada Tan Sri Muhammad Ali Hashim, seorang ahli korporat Melayu yang berjaya, yang ada nilai agama yang tinggi, yang bercakap soal jihad ekonomi, sehingga Johor Corporation, Johor Corp boleh beli, ada KFC, ada macam-macam. Tapi siapa yang buang Tan Sri Muhammad Ali Hashim daripada jawatan dia? Orang Melayu. Oke teman-teman, ya demikian ya, satu pendapat yang sangat berlawanan banget. Satu pendapat berlawanan dengan para profesor ataupun sejarawan Malaysia yang sering kita lihat, kita dengar di video-video. Dan tentunya kita bisa mengambil poin ya dengan
apa yang ada dalam video ini. Kalaupun memang ini benar, berarti apa yang disampaikan para profesor sejarawan Malaysia selama ini itu hanya satu tujuan, hanya dengan tujuan untuk bisa membodohi masyarakat Malaysia sendiri dengan sejarah-sejarah yang sebenarnya sejarah yang salah, teman-teman ya. Dan dalam video ini diceritakan bagaimana sejarah-sejarah tentang Melayu yang menurut pandangan dalam video ini semua itu tindakan yang salah. Tetapi hal ini tidak pernah diceritakan oleh para profesor-profesor yang selama ini kita dengar. Yang kita tahu, satu peradaban yang besar bagi mereka adalah peradaban Melayu yang ada di Malaysia dengan konsepnya alam Melayu. Kalau kita berbicara tentang sejarah Melayu, Malaysia dan Indonesia, tentunya hal ini juga sangat berlawanan sekali, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sejarah yang dijelaskan oleh para profesor juga ahli sejarah di sana dengan para sejarawan di Indonesia itu sangat bertolak belakang sekali, sangat berlawanan. Di Indonesia misalnya, satu tokoh yang dikagumi ternyata di sana menjadi satu tokoh antagonis. Di Indonesia merupakan satu sejarah yang disetujui, disepakati. Satu contoh, misalkan Sriwijaya adalah merupakan sejarah peradaban dari Melayu, dan hal ini pun ditentang oleh para sejarawan dari Malaysia. Dan saya pun pernah mendengar ada profesor Malaysia yang berstatement bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu satu kerajaan yang dimurtadkan. Itu saya pernah lihat videonya. Nah, ini salah satu contoh ketika sejarah di Malaysia sangat berlawanan sekali dengan sejarah yang di Indonesia. Dan tentunya bagi mereka ini hanya narasi yang ingin membangun seolah-olah peradaban Melayu di sana, peradaban Melayu yang sangat besar dan sangat populer. Tetapi dengan kita melihat video ini, ternyata tidak begitu. Dalam video ini diungkapkan bagaimana sejarah Melayu itu banyak sisi negatifnya. Dan ini pun tidak diceritakan oleh para profesor Malaysia. Oke teman-teman, demikian satu ulasan tentang sejarah Melayu yang banyak sisi ketidakbenaran seperti yang kita lihat. Oke, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan kalaupun ada yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.